Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Auterkeia. Saya Uli Manalu. Menerjemahkan berarti menafsir. To translate is to interpret. Demikian prinsip dasar yang berlaku bagi semua usaha penerjemahan Alkitab. Bahkan jika seluruh usaha berteologi melibatkan tindakan menafsir teks dan realitas, maka sebuah karya penerjemahan adalah sebuah karya teologis. Atas dasar itu, Pendeta Yowas memahami bahwa usaha LAI menerjemahkan salah satu kalimat di dalam doa Bapa Kami adalah sebuah usaha berteologi pula. Kalimat yang dimaksud adalah yang terdapat di Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam bahasa aslinya, kata yang secukupnya menunjuk pada kata episius. Kata Yunani ini hanya muncul 2 kali, keduanya di dalam doa Bapa Kami, yaitu Matius 6 ayat 11 dan Lukas 11 ayat 3. Sahabat penulis dalam hal ini Pendeta Yowas pernah membahas sekilas kalimat ini di dalam buku pertama Labirin Kehidupan. Dan kali ini penulis ingin membahasnya kembali sedikit pada kesempatan ini, walau dengan perspektif yang berbeda. Ada banyak penafsiran mengenai makna epiousios, yang sebenarnya merupakan gabungan dari 2 kata. Yang pertama epi berarti super, dan osios berarti substance. Karena itu banyak orang menerjemahkannya dengan kata super substansial. Akan tetapi maknanya tetap tidak terlalu jelas. Ia bisa berarti apa yang sungguh-sungguh substansial bagi kehidupan, dan karenanya bisa berarti apa yang sungguh-sungguh dasariah untuk kelangsungan kehidupan. Ada pula penafsir yang mengaitkan kata ini dengan perjamuan kudus yang bersifat eskatologis. Artinya makanan setiap hari itu menjadi pralambang dari perjamuan zaman akhir yang akan kita nantikan, tetapi yang kita rayakan secara rutin melalui Ekaristi. Paus Benediktus XVI misalnya mempergunakan penafsiran ini. Tampaknya LAI mengikuti penafsiran yang pertama, yang memahami epiousios dalam arti apa yang substansial bagi kehidupan kita atau apa yang secukupnya. Sahabat penerjemahan LAI ini tentu saja memberi keuntungan bagi kita untuk merumuskan spiritualitas kecukupan kita. Masalahnya adalah secukupnya kerap menjadi kata yang sangat cair dan fleksibel. Apa ukuran dari secukupnya itu? Seseorang bisa saja hidup dengan penghasilan yang sangat minimal di bawah garis rata-rata, tetapi dapat mensyukuri kehidupannya sebagai kehidupan yang secukupnya. Sebaliknya, seorang lain mungkin saja memiliki kehidupan yang makmur dalam ukuran umum, tetapi tidak pernah dapat hidup secukupnya. Selalu saja ada yang kurang buat dia. Karena itu, tampaknya kita perlu menyelami lebih jauh kata cukup tersebut. Untuk itu, menurut Pendeta Yowas kita perlu masuk ke kata Yunani lain, yaitu auterkeia. Kita memahami dengan sangat baik bahwa kata secukupnya sungguh cair dan subjektif. Karena itu tampaknya persoalan mendasar dari spiritualitas kecukupan tidak terletak pada penetapan ukuran yang objektif mengenai apa itu cukup, melainkan ia sungguh menjadi sebuah persoalan batiniah. Maka jika secukupnya sungguh cair, kita perlu menegaskan spiritualitas kecukupan kita sebagai sebuah spiritualitas mencukupkan diri. Sahabat, kitalah yang harus melakukan olah spiritual untuk senantiasa mencukupkan diri. Kata mencukupkan diri ini dengan apik dimunculkan oleh Paulus lewat kata auterkeia, seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, auterkeian, di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lalu dalam 1 Timotius 6 ayat 6 tercatat demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, auterkeias, memberi keuntungan besar.
Sahabat, kata autarkeia di dalam kedua ayat tadi berasal dari kata autarkes yang ditemukan di dalam Filipi 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri, autarkes, dalam segala keadaan. Secara khusus, Thayer's Greek Lexicon mendefinisikan autarkes sebagai sikap mencukupkan diri yang tidak bergantung pada keadaan-keadaan eksternal atau independent of external circumstances. Jadi sahabat, kata dasar auto di dalam autarkeia atau autarkes menunjuk pada diri sendiri. Kitalah yang menentukan apa yang kita sebut sebagai cukup itu. Tidak ada situasi eksternal di luar diri kita yang menjadi penentu bagi kita untuk berkata kurang atau berkata cukup. Ia adalah sebuah olah batin yang otonom serta muncul dari kedewasaan spiritual kita. Akan tetapi sahabat, hati-hati, keputusan untuk mencukupkan diri dapat secara keliru menggiring kita pada cara berpikir yang lazim ditempuh oleh para filsuf Stoa. Di dalam Stoicisme, kata autarkeia sangat dikenal juga sebagai usaha mencukupkan diri, tetapi dengan pengertian yang sangat khas dan berbeda dari yang Paulus maksud. William Berkeley merangkum perbedaan mereka dengan sangat jelas. Para Stoik berkata, "Aku akan belajar mencukupkan diri dengan sebuah tindakan sengaja dari kehendakku sendiri." Sementara Paulus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku." Bagi para Stoik sahabat, kecukupan merupakan pencapaian manusia. Sementara bagi Paulus, kecukupan adalah pemberian ilahi. Jadi sekalipun mencukupkan diri adalah sebuah ekspresi dari olah spiritual yang dewasa, ia berakar pada rahmat ilahi. Ini pokok pertama dari autarkeia yang harus kita pegang teguh. Itu sebabnya Paulus menyatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 bahwa autarkeia muncul dari Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Tetapi ada pokok kedua yang tak kalah pentingnya, khususnya jika kita membaca Filipi 4 secara keseluruhan, maka sahabat, pada pasal ini mencukupkan diri tak pernah terlepas dari kesadaran bahwa kita berada dalam relasi dan persekutuan dengan orang lain. Paulus belajar mencukupkan diri karena mengalami saudara-saudari sepersekutuan sebagai anugerah Allah. Seolah-olah jika Paulus hidup di antara kita sekarang, ia akan berkata, "Pandanglah wajah saudara dan saudarimu, mereka adalah pemberian Allah bagimu." Maka hiduplah dengan cara mencukupkan diri agar hidupmu dapat menjadi rahmat Allah bagi mereka. Sahabat, kedua pokok penting dalam teologi dan spiritualitas kecukupan Paulus ini tetap memberi ruang yang cukup bagi kedewasaan batin seorang Kristen. Kedewasaan tersebut memampukan seseorang untuk tidak bergantung pada situasi eksternal yang terjadi di sekitarnya. Mencukupkan diri adalah keputusan iman seseorang, setepatnya karena orang tersebut melihat hidup ini melimpah dengan rahmat ilahi. Sahabat, kebenaran ini ditangkap dengan sangat tepat oleh John van der Laar, seorang penulis spiritual dari tradisi Mennonite, lewat puisi doanya yang indah dengan judul Cukup. Pada bagian pertama puisinya, van der Laar menampilkan realitas hidup yang tak pernah merasa cukup karena terlalu bergantung pada situasi eksternal. Namun pada bagian kedua, ia menampilkan sebuah kesadaran spiritual baru yang ia temukan setelah menyimak suara Allah di tempat-tempat kecil dan sunyi di dalam diri kami. Sahabat, doa Pendeta Yowas untuk kita, di tempat itu jugalah kita juga mendengar suara Allah yang rahmat-Nya sungguh melimpah. Dan dengan itu, kita mampu berkata, "Itu semua cukuplah." Sampai di sini labirin kehidupan kali ini. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih, sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.